Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai aturan sinus dan aturan kosinus. Sebelumnya, kalian harus mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, yaitu mengetahui aturan sinus. Yang kedua, mengetahui aturan kosinus. Yang ketiga, menentukan hasil permasalahan dari aturan sinus. Dan yang keempat, menentukan hasil permasalahan dari aturan kosinus. Langsung saja kita masuk materinya. Baiklah, sekarang kita sudah mempunyai segitiga sembarang. Bukan segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, maupun segitiga siku-siku. Kita menggunakan segitiga sembarang. Kita beri nama A, B, dan C. Sisi yang menghadap sudut A kita beri nama A kecil. Sisi yang menghadap sudut B kita beri nama B kecil, dan sisi yang menghadap sudut C kita beri nama C kecil. Sekarang kita buat garis tinggi yang melalui sudut C. Garis tinggi adalah garis yang membagi tegak lurus dengan salah satu sisi dari segitiga. Nah, garis tinggi ini membagi tegak lurus dengan salah satu sisi, yaitu sisi AB atau sisi C kecil. Kita beri nama X. Di sini kita beri nama D. Sekarang kita sudah mempunyai dua buah segitiga siku-siku, yaitu segitiga CAD dan segitiga CBD. Pada segitiga CBD kita mempunyai sudut B. Masih ingat perbandingan trigonometri yang sudah dipelajari sebelumnya? Sin dari sudut B itu sama dengan apa? Sin sudut B itu sama dengan depan per miring. Depannya yaitu X per miringnya yaitu A. Jadi bisa kita tuliskan X sama dengan A dikali sin sudut B. Ini kita buat sebagai persamaan yang pertama. Lalu pada segitiga CAD kita mempunyai sudut A. Sin dari sudut A itu sama dengan depannya X per miringnya B. X per B. Atau bisa kita tuliskan X sama dengan B dikali sin sudut A. Ini sebagai persamaan yang kedua. Nah, persamaan pertama X sama dengan A dikali sin sudut B. Persamaan yang kedua yaitu X sama dengan B dikali sin sudut A. Kita lihat kedua persamaan ini sama-sama X, jadi bisa kita samakan. A dikali sin sudut B sama dengan B dikali sin sudut A. Nah, kita kelompokkan yang A ke sebelah kiri dan yang B ke sebelah kanan. Yang A-nya tetap sin sudut A kita pindahkan ke ruas sebelah kiri menjadi 1 per sin sudut A. Jadi bisa kita tuliskan A per sin sudut A. Sama dengan B-nya tetap sin sudut B kita pindahkan ke ruas sebelah kanan menjadi per sin sudut B. Nah, pada segitiga ini kita mempunyai 3 sisi, yaitu sisi A, B, dan C. Sedangkan ini hanya A dan B. Yang C-nya kemana? Sekarang kita buat lagi garis tinggi yang melalui sudut A.
Garis tinggi adalah garis yang membagi tegak lurus dengan salah satu sisi dari segitiga. Nah, kita namakan garis tingginya yaitu Y. Di sini kita beri nama E. Sekarang kita sudah mempunyai dua buah segitiga siku-siku, yaitu segitiga ABE dan segitiga ACE. Pada segitiga ABE kita mempunyai sudut B. Sin dari sudut B itu sama dengan depannya yaitu Y per miring. Miringnya yaitu C. Bisa kita tuliskan Y sama dengan C dikali sin sudut B. Ini sebagai persamaan yang pertama. Lalu pada segitiga ACE kita mempunyai sudut C. Sin dari sudut C sama dengan depan Y per miringnya yaitu B. Y per B. Jadi bisa kita tuliskan Y sama dengan B dikali sin sudut C. Ini persamaan yang kedua. Persamaan yang pertama yaitu Y sama dengan C dikali sin sudut B. Persamaan yang kedua Y sama dengan B dikali sin sudut C. Ini sama-sama Y, jadi bisa kita samakan. C dikali sin sudut B sama dengan B dikali sin sudut C. Kita kelompokkan yang C sebelah kiri dan yang B sebelah kanan. C-nya tetap. Sin sudut C kita pindahkan ke ruas sebelah kiri menjadi per sin sudut C. Sama dengan B-nya tetap per sin sudut B. Nah, kita lihat kedua ini mempunyai kesamaan. Jadi bisa kita tuliskan A dikali A per sin sudut A sama dengan B per sin sudut B sama dengan C per sin sudut C. Inilah yang kita sebut sebagai aturan sinus. Selanjutnya yang kedua adalah aturan kosinus. Di sini kita sudah mempunyai segitiga sembarang. Kita beri nama A, B, dan C. Sisi yang menghadap sudut A kita beri nama A kecil. Sisi yang menghadap sudut B kita beri nama B kecil. Dan sisi yang menghadap sudut C kita beri nama C kecil. Sekarang kita buat garis tinggi yang melalui sudut C. Garis tinggi adalah garis yang membagi tegak lurus dengan salah satu sisi dari segitiga. Garis tinggi ini membagi tegak lurus dengan salah satu sisi, yaitu sisi AB atau sisi C kecil. Kita beri nama di sini X, di sini kita beri nama D. Sekarang kita sudah mempunyai dua buah segitiga siku-siku, yaitu segitiga CAD dan segitiga CBD. Pada segitiga CAD, kita mempunyai sudut A. Masih ingat perbandingan trigonometri yang sudah dijelaskan sebelumnya? Cos dari sudut A itu sama dengan apa? Samping per miring. Sampingnya ialah AD, per miringnya ialah B. Atau bisa kita tuliskan AD sama dengan B dikali cos sudut A.
Ini sebagai persamaan yang pertama. Selanjutnya, menurut dalil Pitagoras, ada yang masih ingat bunyi dalil Pitagoras seperti apa? Kuadrat sisi miringnya sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Jadi untuk segitiga CAD, kuadrat sisi miringnya ialah B kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah CD kuadrat. B kuadrat sama dengan AD, tadi kita sudah dapat di persamaan yang pertama, jadi bisa kita substitusikan. B dikali cos sudut A dikuadratkan ditambah CD ini sama dengan X kuadrat. Bisa kita tuliskan X kuadrat sama dengan B kuadrat dikurang B dikali cos sudut A dikuadratkan. Ini adalah persamaan yang kedua. Selanjutnya, dalil Pitagoras untuk segitiga CBD. Kuadrat sisi miringnya ialah A kuadrat sama dengan CD kuadrat ditambah BD kuadrat. A kuadrat sama dengan CD-nya ialah X kuadrat ditambah BD. BD ini, yang ini, BD kita dapatkan dari AB dikurang AD. AB dikurang AD dikuadratkan. A kuadrat sama dengan X kuadrat tadi kita sudah dapat di persamaan yang kedua. Bisa kita substitusikan. B kuadrat dikurang B dikali cos sudut A dikuadratkan ditambah AB itu sisi C kecil dikurang AD itu ini tadi kita sudah dapatkan di persamaan yang pertama. Jadi B dikali cos sudut A dikuadratkan. Nah, A kuadratnya sama dengan B kuadrat dikurang B dikali cos sudut A kuadrat ditambah ini dikuadratkan. C dikuadratkan yaitu C kuadrat. 2 dikali C, 2C dikali negatif B dikali cos sudut A. Jadinya negatif 2BC kali cos sudut A. Selanjutnya negatif B kali cos sudut A dikuadratkan, jadinya ditambah B dikali cos sudut A dikuadratkan. Nah, kita lihat di sini ada negatif B kali cos sudut A dikuadratkan. Di sini ada plus B dikali cos sudut A dikuadratkan. Ini jika dijumlahkan akan menghasilkan 0. Jadi bisa kita tulis A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC kali cos sudut A. Inilah aturan kosinus yang pertama. Selanjutnya, untuk yang B kuadrat seperti apa? Nah, kita lihat di sini. Yang A kuadrat sama dengan sisi lainnya dikuadratkan ditambah sisi lainnya dikuadratkan dikurang 2 kali sisi lainnya dikali cos A itu sendiri. Jadi kalau B kuadrat sisi lainnya A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 kali sisi lainnya AC dikali cos dari B, sudut B. Bagaimana dengan C? C kuadrat sama dengan sisi lainnya A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2 kali sisi lainnya AB kali cos sudut C. Inilah
ketiga aturan kosinus. Selanjutnya yang ketiga adalah menentukan hasil permasalahan dari aturan sinus. Pada segitiga ABC diberikan rusuk C sama dengan 8 akar 2, rusuk B sama dengan 8, dan sudut B sama dengan 30 derajat. Hitunglah sudut C. Jawab. Di sini kita perhatikan hanya sisi B dan sisi C yang digunakan. Jadi aturan sinusnya B per sin sudut B sama dengan C per sin sudut C. Langsung kita masukkan. B-nya sama dengan 8 per sin sudut B. Sin 30 derajat. Sama dengan C-nya 8 akar 2 per sin sudut C-nya yang dicari. Sin sudut C. 8 per sin 30 derajat berapa? Yaitu setengah. Sama dengan 8 akar 2 per sin sudut C. Jadinya sin sudut C sama dengan dikali silang 8 akar 2 dikali 1 per 2 per 8. Ini bisa kita sederhanakan. Ini dibagi 8, ini dibagi 8. Jadinya akar 2 kali setengah. 1 per 2 akar 2. Jadi kita dapatkan sin sudut C sama dengan 1 per 2 akar 2. Nah, bagaimana untuk mendapatkan sudut C-nya? Jadi kita cari sin yang jumlahnya adalah 1 per 2 akar 2. Sin berapakah itu? Ialah sin 45 derajat. Jadinya sin sudut C sama seperti 1 per 2 akar 2 itu sin 45 derajat. Jadinya kita dapatkan sudut C-nya sama dengan 45 derajat. Yang keempat adalah menentukan hasil permasalahan dari aturan kosinus. Segitiga ABC mempunyai panjang sisi AB sama dengan 3 cm, BC sama dengan 7 cm, AC sama dengan 5 cm. Hitunglah besar sudut A. Jawab. Untuk memudahkan kita mengerjakan soalnya, kita bisa menggambar segitiganya terlebih dahulu. Nah, dari soal kita dapatkan panjang sisi AB sama dengan 3 cm. AB ini sama dengan C kecil, jadinya C kecilnya 3 cm. BC sama dengan 7 cm, berarti A kecilnya 7 cm. AC-nya 5 cm. AC berarti B-nya 5 cm. Nah, yang ditanyakan adalah besar sudut A. Jadi kita menggunakan aturan kosinus yang pertama, yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 kali BC dikali cos sudut A. A kuadratnya berapa? 7 kuadrat sama dengan B kuadratnya 5 kuadrat ditambah 3 kuadrat dikurang 2 kali 5 kali 3 dikali cos sudut A. 7 kuadrat 49 sama dengan 5 kuadrat 25 ditambah 3 kuadrat 9 dikurang 2 kali 5 kali 3 yaitu 30 dikali cos sudut A. Yang ini kita pindahkan ke ruas sebelah kiri, yang 49 kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Jadi 30 kali cos sudut A sama dengan 25 tambah 9 dikurang 49. Nah, cos sudut A ini sama dengan 25 tambah 9 dikurang 49 berapa? Negatif 15. Ini
dipindah ruaskan jadi per 30. Jadi cos sudut A itu sama dengan negatif 1/2. Untuk mencari besar sudut A, kita harus mencari nilai cos yang bernilai negatif 1/2. Cos berapakah itu? Jadi cos sudut A negatif 1/2 itu sama dengan cos 120 derajat. Jadinya sudut A sama dengan 120 derajat. Sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.